Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur oleh karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Kita bisa menikmati hidup lagi hari ini. Semuanya bukan karena kekuatan kita, bukan kehebatan orang tua kita, tapi semuanya karena kasih sayang Tuhan. Kita bersyukur ada banyak hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Nah, secara khusus kita mengucap syukur nih, karena kemarin kita boleh melaksanakan open house dan juga Kalam Kudu Star. Oh, Mister kemarin lihat tuh anak-anak kelas 1 contohnya. Mereka itu buat slime dari tepung terigu, dari garam, dari minyak, dari pewarna makanan, jadi slime. Wah, hebat. Kelas 2 membuat proyek juga, kelas 3 juga membuat proyek, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semuanya melaksanakan hal-hal yang sungguh luar biasa dalam acara open house kemarin. Dan juga di Kalam Kudu Star ada yang menyanyi, ada yang dance bersama, ada yang menggambar, ada yang TikTok, ada yang stand up comedy. Pokoknya semuanya acaranya bagus, mantap. Kita bersyukur semuanya boleh terlaksana dengan baik oleh karena Tuhan yang sudah menolong kita semua. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan. Nah, kita akan melanjutkan firman Tuhan yang akan kita pelajari dari kitab 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Baik, Mr. Deo akan membacakan buat anak-anak semuanya ya. Ayat yang pertama. Sementara itu, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjata, "Uluslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjata melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi
orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret dan mayatnya dipakukan di tembok kota Betsean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan oleh orang Filistin kepada Saul, bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita baru mendengar tentang cerita bagaimana Saul dan anak-anaknya mati terbunuh dalam pertempuran melawan orang Filistin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Saul itu sampai pada akhir hidupnya dia menyimpan kejahatan. Apa kejahatannya? Dia tidak pernah berhenti mengejar Daud untuk membunuhnya, untuk menghabisi nyawanya. Nah, kenapa itu terjadi? Oleh karena Daud dikuasai oleh rasa benci dan iri hati kepada Daud. Nah, kita lihat ya, akhir dari hidup Saul sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Dia mati dalam keadaan yang tidak terhormat. Dia mati di tangan orang Filistin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar satu hal pada hari ini. Jangan pernah membenci dan iri hati. Sekali lagi Mister dia ulang ya. Jangan pernah membenci dan iri hati. Jangan pernah membenci orang lain dan jangan pernah iri hati kepada orang lain. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dosa membuat banyak sekali akibat yang jahat bagi manusia. Di antaranya itu suka membenci orang lain dan iri hati. Akibat dosa, banyak manusia tidak hidup dalam kasih, tapi membenci orang lain. Tidak hidup bersama dengan orang lain, tetapi dia iri hati. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini juga yang terjadi dalam diri Saul. Roh Allah sudah undur darinya dan membuatnya menjadi musuh Allah. Ia bahkan mencoba membunuh Daud, raja Israel yang diurapi Allah. Dia masih terus berperang melawan orang Filistin sampai akhirnya hidupnya seolah-olah ia masih merasa sebagai orang nomor 1 di Israel. Padahal kita tahu ceritanya, Tuhan tidak berkenan lagi kepada kehidupan Saul. Saul telah dibutakan rasa benci dan iri hati. Ia tidak lagi peduli bahwa Allah sudah pergi darinya. Ia beserta 3
orang anaknya mati, terbunuh. Yonatan, Abinadab, dan Malkisua. Ia bersikeras untuk terus maju berperang melawan orang Filistin, meskipun dia merasa sebenarnya bahwa dia tidak lagi dikehendaki oleh Tuhan. Walaupun dia tidak berdaya, dia memaksakan dirinya. Oleh karena apa? Hatinya sudah jahat kepada Tuhan maupun kepada Daud. Nah, itulah yang terjadi dalam 1 Samuel pasal 31. Pasukan Israel banyak yang akhirnya mati. Saul dan anak-anaknya juga dikejar-kejar. Pertempuran semakin berat. Saul terluka. Akhirnya Saul terdesak. Dia frustasi dan dia ingin yang membawa senjatanya supaya orang yang membawa senjata menikam dia dengan pedangnya sendiri. Tetapi pembawa senjatanya itu takut. Dia tidak mau melakukannya karena dia segan. Dan akhirnya Saul mengambil pedangnya dan ia menjatuhkan diri ke atas pedangnya sendiri. Saul pun mati. Saul dan anak-anaknya dan seluruh pasukan mati terbunuh. Orang Filistin pun berpesta pora atas kematian Saul dan memenggal kepalanya. Sebuah cerita akhir yang sangat tragis bagi seorang raja Israel yang dibutakan oleh kekuasaan. Nah, yang dikasih oleh Tuhan, rasa iri hati, rasa benci merupakan satu cobaan yang tidak mudah bagi kita sebagai manusia. Sepanjang perjalanan umat manusia, rasa benci dan iri hati banyak membuat manusia tidak lagi sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Tuhan. Hati mereka menjadi buta, cara berpikir mereka menjadi jahat. Mereka rela membunuh orang lain. Mereka rela melakukan hal-hal yang jahat terhadap orang lain. Oleh karena hati mereka dikuasai oleh rasa benci dan iri hati. Sama seperti Saul, tidak pernah berhenti mengejar Daud karena hatinya sudah sangat-sangat jahat. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, marilah kita bertekad agar jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti dibuat oleh Saul. Hatinya penuh dengan kebencian dan iri hati. Hatinya sangat jahat. Dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi mari kita hidup sebagai orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita tidak boleh hidup seperti Saul. Tuhan Yesus berkata, kalian harus hidup seperti aku hidup. Tuhan Yesus hidup mengasihi orang lain. Dia mengasihi dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus mengasihi orang yang membencinya. Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Meskipun Tuhan Yesus disakiti, tetapi dia tidak membalas semua hal-hal yang jahat orang lain lakukan dalam kehidupannya dengan kejahatan. Tetapi Tuhan Yesus membalas dengan kebaikan. Tuhan Yesus berkata, kasihilah satu dengan yang lain. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Bapa di sorga dalam kehidupan kalian. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, anak-anak yang hidup mengasihi Tuhan, mari kita hidup di dalam kasih. Mister mau semua anak-anak SD Kristen Kalang Kudus itu hidup saling mengasihi, tidak ada saling menyakiti. Apalagi berkata, saya tidak mau berteman dengan dia, saya tidak suka dia. Tidak. Tapi Mister mau semua anak-anak di Kalang Kudus
kita semua hidup saling mengasihi. Atau juga ada yang begini, suka membuli. Membuli dia karena warna kulitnya hitam. Membuli dia karena matanya cipit. Apalagi membuli dia karena rambutnya mungkin, karena pakaiannya, atau karena ada sesuatu yang tidak baik. Nah, Mister harap itu tidak terjadi di anak-anak SD Kristen Kalam Kudus. Tapi seperti yang Tuhan Yesus mau, anak-anak Kalam Kudus harus hidup sungguh-sungguh saling mengasihi. Anak-anak yang besar memberikan contoh yang baik terhadap anak-anak yang kecil. Anak-anak kelas besar memberikan contoh yang baik terhadap anak-anak kelas kecil. Kakak-kakak kelas 6 mengajar anak-anak kelas 1, kelas 2 dengan baik. Anak-anak kelas 1 harus saling mengasihi satu dengan yang lain, menjadi contoh teladan yang baik bagi yang lain. Anak-anak kelas 2 juga begitu, anak-anak kelas 3 juga begitu. Sehingga kita semua hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat senang kepada kita semua karena kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ingat ya, pesan firman Tuhan hari ini. Kita tidak boleh hidup di dalam rasa benci, tapi mari kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita menyebarkan kasih Kristus. Mari kita membagi kasih Kristus melalui kehidupan kita, melalui perilaku kita, tingkah laku kita, supaya banyak orang akhirnya memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan takut dengan virus corona, tetapi kita harus tetap pakai masker, tetap cuci tangan, jaga kesehatan. Oke anak-anak, mari kita hidup menjadi anak-anak yang baik, karena kita anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua untuk hidup di dalam Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Selamat belajar. Amin.